Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Asodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentang sebuah PC. Nah Nets, udah hampir 2 tahun ini kita berada di masa pandemi ya. Udah hampir 2 tahun ya, udah lama juga. Dan sebagian besar dari kita itu menjalani aktivitasnya tetap di rumah atau work from home buat yang kerja atau kuliah di rumah atau sekolah di rumah. Belajar dari rumah lah ini. Berarti kita sering menggunakan perangkat PC kita. Baik itu kalian mungkin punya laptop atau yang pakainya desktop gitu. Nah, yang pakai laptop kayak gua itu mungkin sekarang udah ngerasain ya, setahun penuh lebih ya, setahun lebih dipakai terus-menerus kerja dari rumah dan laptop kita jadi bekerja sangat keras ya enggak? Karena ngerjain tugas banyak pakai Zoom meeting online segala macam ya, video call. Itu lama-lama laptop kita jadi lemot dan memang seperti itulah laptop gitu, karena laptop sejatinya dia tidak kerja terus-menerus ya, apalagi yang laptop model ultrabook gitu. Jadi dia emang buat mobile gitu, buat kerja sesekali di luar, buat dibawa-bawa meeting ke sana kemari yang seharusnya ya mobile gitu, bergerak keluar. Kalau misalnya di rumah memang lebih cocok pakai PC. Nah, jadi gua kepikiran untuk mengganti laptop gua pakai PC nih setelah setahun. Kasihan laptop gua kepanasan mulu kan di rumah. Udah kerja full gitu, nonstop dipakai di rumah. Sayangnya buat yang mau beli PC sekarang, apalagi PC desktop rakitan ya, komputer rakitan, itu harganya lagi tinggi-tingginya net sekarang. Mungkin karena ya pandemi juga banyak yang beli, kemudian karena lagi boomingnya cryptocurrency gitu kan, ada Bitcoin segala macam. Komponen kayak misalnya prosesor dan juga VGA atau graphic card itu lagi mahal banget. Jatuhnya bisa berkali-kali lipat daripada beli laptop kalau misalnya kalian ngerakit PC dengan komponen atau misalnya spesifikasi yang kalian inginkan. Nah, kalau kalian memang udah apa ya, udah menyerah gitu, udah kalau kalian memang udah kasihan sama laptop kalian dan ingin diganti ke desktop, karena memang yang paling cocok untuk kerja di rumah adalah desktop. Performa prosesor desktop itu lebih baik daripada prosesor mobile tentunya, karena dia dirancang memang untuk on terus-menerus pakai listrik gitu, bukan pakai baterai. Nah, terus yaitu di satu sisi kalian udah kasihan sama laptop kalian yang kerja keras ya nggak, dan pengen ganti ke desktop, tapi di satu sisi kalian nggak sanggup buat ngerakit PC gitu karena prosesornya lagi mahal-mahalnya gitu. Nah, mungkin yang gua unboxing kali ini itu bisa jadi solusi buat kalian yang pengen desktop tapi nggak mahal-mahal banget. Dan ini adalah PC all-in-one. Ya, jadi di antara laptop sama PC rakitan di tengah-tengahnya itu ada PC all-in-one. Dia tetap pakai listrik, cuma semua komponennya sudah menyatu, sudah build up dari di dalamnya gitu. Dan ini hemat tempat. Daripada banyak omong, gue langsung unboxing sambil nanti kita coba jelasin tentang PC lagi ya. Yuk. Oh. Ini kayaknya gue kebalik deh. Apa? Coba aja. Ya, yang gue unboxing ini adalah sebuah PC all-in-one, itu dari Acer C221650 tipenya. Ya, kardusnya cuma kotak ini doang, nggak ada. Biasa aja karena ini PC entry level, jadi nggak mahal-mahal banget, cuma performanya jelas lebih oke lah daripada laptop yang juga entry level sampai mid level lah. Di dalamnya lu akan dapetin ini kayak dudukan buat PC-nya, monitornya. Terus ini jelas ada PC-nya, lumayan enteng sih untuk sebuah PC all-in-one. Jadi PC all-in-one itu Nets adalah sebuah PC yang apa namanya, CPU-nya nyatu sama monitor gitu. Jadi hemat tempat, cuma ada monitor di atas meja, kalian nggak perlu kotak gede-gede casingnya, nggak, casing CPU-nya nggak usah nggak ada gitu. Jadi hemat tempat banget dah kalau pakai all-in-one. Nah, terus ada ini kayak klip buat kabel-kabel. Wait, ada lagi. Gede banget ya, terus banget. Terus ini ada keyboard sama mouse-nya udah dapat juga. Bener-bener udah sepaket lah, tinggal pakai. Next, ini kayak ada bracket atau mounting buat misalnya ditempel di tembok kalau mau ya. Terakhir kita dapetin power adapternya, dan ya ini adapter. Powernya itu cuma 65 watt Nets. Jadi ini sama banget kayak chargernya laptop zaman sekarang atau ultrabook zaman sekarang gitu ya. Mau sama keyboardnya ini wireless Nets, asik. Biasanya kalau misalnya beli PC all-in-one yang entry level itu dapet keyboardnya yang masih kabel ya sama mouse-nya. Kalau ini udah wireless, bagus sih, keren Acer. Dan ini asik sih.
cuma panjang gini doang, nggak terlalu banyak aksen, dan jarak antar case-nya itu cukup. Terus ditekannya juga meski nggak seenak mechanical keyboard, tapi ini udah enak banget. Bentuknya juga kotak-kotak gini, klasik banget. Dan mouse-nya juga bukan mouse Acer yang murahan menurut gue. Ini nyaman digenggam dan clicky lah yang penting. Entry level gue rasa ini cukup bagus. Terus kita langsung bongkar aja menu utamanya. Ini dia si Acer All-in-One-nya. Dia langsung nyatu ke layarnya, kemudian semua mesinnya ada di sini, ada di belakang gitu. Jadi di meja lu nanti cuma akan ada monitor ini yang CPU-nya udah nyatu di dalamnya. Terus ini ada kakinya, kita coba buka kakinya. Dan nggak perlu pakai obeng karena dia udah ada puterannya, Nets. Enak banget masangnya. Biasanya masang monitor aja gue harus nyari-nyari obeng dulu. Oke, ini ada karet buat penutupnya dan juga supaya dia nggak licin. So, ini dia setup yang nantinya akan lu pakai. Simple banget, di meja lu cuma ada ini dan itu gue suka banget. Sekarang gue mau komentarin desain dari si Acer C22 versi yang tadi gue sebutin ya, 1650 ya kalau nggak salah. Ya, 1650. Ini Nets dia pakai monitornya 21,5 inci, cukup lah. Terus dia udah Full HD, resolusinya yang penting 1080p, udah bagus banget. Dan terus dia pakai CPU Intel Core i3 generasi 11. Nah, ini yang versi desktop ya, jelas bukan versi laptop. Jadi ini harusnya ini cukup banget buat kegiatan atau pekerjaan lu sehari-hari. Kemudian RAM-nya udah 8 GB DDR4. Terus ada hard drive 1 TB, lumayan buat storage dan ini cukup lapang. Plus ada SSD 256 GB ya, ini mungkin NVMe ya slotnya. Dan ini bagus pakai SSD supaya bootingnya cepat dan buka tutup aplikasi juga lebih cepat. Kemudian dia tidak punya optical drive ya, itu udah jadul, udah ketinggalan lah yang pakai CD. Dia punya VGA-nya nyatu ke Core i3 generasi 11-nya. Ini UHD Graphics Intel. Cuma generasi 11 harus VGA-nya udah bagus lah dibanding generasi Intel sebelumnya. Kemudian dia pakai LAN, ada Wi-Fi-nya juga, dan keyboard sama mouse-nya itu wireless. Kemudian dia punya internal speaker yang belum disebutin. Dan Acer C22 7650 ini harganya cuma 7 jutaan. Kalau misalnya laptop, ya mungkin ada yang pakai i3 ya, terutama laptop-laptop dari brand handphone. Tapi itu jelas versi mobile ya, dan kalau ini versi desktop. Kalau misalnya kalian ngerakit PC, 7 juta paling dapat Intel Celeron atau AMD Athlon. Karena lagi mahal-mahalnya nih chipset sama VGA. So ini bisa jadi solusi banget, 7 jutaan dapat performa desktop Core i3 ya nggak, dan ini cukup banget buat kalian WFA karena kalian nggak perlu beli webcam lagi. Kalau misalnya beli all-in-one itu udah ada webcamnya, dan ini webcamnya kayak ada penutupnya gitu, Nets. Oke, sekarang kita coba komentarin dulu desainnya. Ini full plastik tapi jelas solid banget, Nets, solid banget. Dan ini layarnya nyaris frameless kecuali di sisi bagian atas karena dia harus nempatin webcam dan juga mic-nya ada 2, bagus buat video call, harusnya oke pakai laptop gitu kan. Terus di bagian bawah jelas ada bezel juga di sini karena ada logo Acer, kemudian ada logo Intel Core i3 generasi 11. Di bagian sisi kanan kiri frame-nya ini rata mengotak, jadi nggak ada lengkung-lengkung kayak MacBook zaman dulu ya. Ini flat gitu doang, bagus. Bahkan iMac gitu maksud gua. Bahkan iMac yang sekarang juga kotak gitu doang, tapi dia tipis. Ini agak cukup tebal, sekitar 1,5 cm. Di bagian bawahnya sekitar 3-4 cm yang pas bagian ada mesinnya. Ya, kosong di bagian bawah sini. Selain ada kaki, dia ada tombol power dan juga ada 2 speaker, ada port SD card dan juga ada 1 port USB di bawah. Entah kenapa ada port USB di bawah, gua nggak ngerti. Mungkin buat cabut colok flash disk ya. Kemudian kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya ini ada lubang ventilasi, kemudian ada serial number stiker. Next ada Kensington lock, kemudian ada 3 port USB 3.0 sepertinya ini. Ya, warna merah. Bahkan 3.1 mungkin. Ada 1 port LAN, ada 1 jack audio combo, jadi mic sama headphone atau speaker itu nyoloknya ke satu tempat ini doang. Ada power cord, jadi buat colokan tombol power. Ada LAN dan juga ada HDMI. Jadi meskipun ini udah ada monitornya, udah include, lu bisa nambahin 1 display eksternal, baik itu monitor lagi, misalnya mau pakai dual display, atau misalnya mau colok ke proyektor atau TV, gitu kan. Jadi bisa buat hiburan di rumah juga, buat nonton bola, pakai proyektor atau pakai TV yang lebih gede, gitu kan. Itu bisa. Next, coba gue mau nyalain ya si Acer-nya nih.
Mana tadi tombol powernya? Lebih murah lah, laptop sekarang harganya kalau yang sespek ini bisa 11 juta, 10 juta ya. Pokoknya kayaknya ini jadi solusi paling bagus. Nyalain aja, terus ada logo Acer kayak gini. Ya, ini setelah dinyalain Nets, layarnya kayak gini. Dan menurut gua ini cakep banget layarnya ya. Ini udah IPS sih, warnanya vivid banget. Dan kalau kita lihat dari sisi sini, warnanya nggak berubah. Jadi layarnya udah pasti bukan TN, ini mungkin IPS. Atau nggak mungkin OLED sih kalau harga segini ya. Udah pasti IPS kayaknya. Ya, minimalis banget. Ini ada satu tombol doang. Kenapa nggak ada tombol lain-lainnya? Mungkin cuma bisa diatur via desktop. Dan keren, bezelnya cukup tipis. Warnanya bener-bener vivid banget. Gua nggak menduga akan kayak gini. Karena harganya yang di bawah 8 juta. Jadi mungkin layarnya akan dikorbankan, ternyata tidak. Padahal dia pakai chipset Core i3 generasi 11. Dan mouse sama keyboardnya asik banget. Kita coba-cobain ya. Ini kebetulan sudah terinstall Zoom Meeting. Cepet sih, tadi pas bootingnya juga cepet banget karena dia udah pakai SSD 256 GB, lumayan untuk SSD NVMe. Dan kita coba lihat, dia udah diinstal Windows. Ya, dia udah diinstal Windows 10 Home, tapi bentuknya lucu juga sih, dibikin begini kayak mirip Windows 8. Windows 10 Home, ya dia generasi 11, i3 1115 GP. 3 GHz. Paling banter cuma pakai aplikasi desain grafis ya. Mungkin tidak untuk video editing yang berat atau After Effects atau 3D gitu. Kalau untuk video editing yang kayak gua buat YouTube doang sih ini cukup banget. Mau gue di sini ya cuma video unboxing, jadi nggak akan coba install aplikasi grafis dan nggak nyobain itu gitu. Apalagi buat gaming, ini kayaknya lebih cocok emang buat kerja, bukan buat gaming. Bisa buat gaming tapi gaming yang casual aja, yang ringan-ringan aja, bukan yang berat. Ini yang penting buat Zoom meeting, ya nggak ada internet. Ini bisa pakai WiFi, kita coba WiFi-nya. Konekin ke WiFi dan asik, nggak usah colok-colok LAN lagi, padahal ada port LAN-nya sih kalau misalnya lu mau pakai, saya pakai IndiHome gitu. Oh, langsung connect, cepet juga WiFi-nya. Nah, ini bisa Zoom Meeting. Coba kita New Meeting. Kameranya sih mungkin cuma HD atau setengah HD, HD doang kali ini. Tapi cukup lah buat meeting. Terus kalau misalnya lu mau close gitu, nggak usah perlu klik-klik tombol karena di sini ada penutup kamera manual ya, tinggal slide langsung mati kameranya. Simple gitu, kayak pakai laptopnya apa ya, gue lupa. Acer juga begitu sih kayaknya. Asik sih. Terus kita keluar meeting dulu, kita cobain browsingnya pakai Microsoft Edge dan kita buka YouTube. Kita pengen tahu suara speakernya yang udah stereo. Nggak usah beli perangkat apa-apa sih, cukup beli PC all-in-one, namanya juga all-in-one, jadi semuanya udah ada. Nggak usah nambahin apa-apa lagi. Keyboard, mouse udah enak banget setupnya, udah wireless kayak gini dan asik, dapat keyboard sama mouse-nya enak. Kita coba dengerin ya Nets, suaranya dia kayak gimana. Oke, udah kita cobain suaranya dan menurut gua suaranya bassnya sedikit berasa, tapi ini jauh lebih baik dibanding dengan speaker laptop ya, jelas. Walaupun nggak sebagus pakai speaker yang beneran speaker, nggak speaker terpisah, tapi ini udah proper banget buat dengerin musik, nonton film, karena stereonya juga tadi gua cobain berasa banget gitu. Ya udah, tinggal colok HDMI ke TV atau proyektor, kita bisa nobar gitu kan bareng sekeluarga dan bisa melepas penat setelah work from home atau WFH seharian. Dan ya udah, karena ini cuma video unboxing jadi itu doang. Menurut gua ini solutif banget, solusi buat kalian yang laptopnya, karena kasihan laptop kerja colok seharian terus-menerus di rumah, dan memang kerja kalian WFH gitu di rumah doang, jadi nggak butuh laptop yang seharusnya laptop tuh buat mobile, buat kesana kemari gitu. Ini solusinya, dibanding kalian misalnya beli PC rakitan yang sekarang harganya lagi aduhai, lagi mahal-mahal banget. Jadi itu thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, dan silahkan tulis di kolom komentar menurut lu mending PC all-in-one atau tetap pakai laptop aja kalau misalnya lu terus-menerus di rumah ya, terus-menerus di rumah gitu, nggak kerja keluar lagi. Kalau menurut gue ya lebih mending inilah ya. Terus
Ya bebas, kalian silahkan tanya-tanya juga. Dan silahkan like, share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian ada yang lagi WFH juga gitu. Mungkin ini yang lebih baik dibanding mereka pakai laptop atau beli PC rakitan.